Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri mengintipnya beberapa kali, dan pada akhirnya, dengan berani bertanya, "Randy, maukah kamu berpartisipasi dalam acara besok yang diselenggarakan oleh perusahaan?" Seolah dia tidak mendengar pertanyaannya, Randy terus memakan makanannya dengan serius. Dia tidak menjawab, tetapi Putri merasa sedikit canggung saat dia menundukkan kepalanya untuk makan lagi. Setelah beberapa lama, Randy meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dengan tisu dan dengan santai menjawab, "Saya tidak tertarik dengan aktivitas semacam ini." Randy tidak mengatakan itu secara langsung, tapi jelas, dia tidak mau. "Oh," Putri menggumamkan, kekecewaan dalam suaranya sulit untuk disembunyikan. "Apa itu? Anda ingin saya pergi?" Melihat ekspresi kecewa Putri, Randy tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Putri menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh, berpikir, "Tidak masalah jika kamu pergi atau tidak, yang aku pedulikan adalah 500 juta yang aku pertaruhkan." Di bawah lampu chandelier yang terang, alis Randy sedikit terangkat. Karena dia ingin dia pergi, sebagai suaminya, dia harus melakukan perjalanan. Keesokan harinya, Putri bangun pagi-pagi tapi dia masih pagi. Mereka telah hidup bersama untuk sementara waktu sekarang, tidak peduli seberapa awal dia bangun, Randy sudah berpakaian dengan benar ketika dia bangun dan duduk di dekat jendela membaca koran keuangan. Kadang-kadang Putri merasa bahwa Randy sepertinya bukan orang yang hidup di era ini. Rutinitasnya keterlaluan. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk membaca koran yang akan gulung tikar, daripada belajar tentang itu melalui internet. Bangun, dia menatapnya, lalu ke koran. Pagi. Putri menatapnya dan merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya. Hari ini, dia mengenakan pakaian kasual putih bersih, duduk dengan tenang di sofa tunggal dekat jendela, kakinya yang panjang dan ramping disilangkan, dan sinar matahari pagi bersinar lembut melalui jendela ke tubuhnya, menyebabkan dia tampak sedikit lebih hangat. Pria ini sama sekali bukan manusia, tetapi sebuah karya seni yang langka di dunia, begitu indah sehingga orang ingin mempertahankannya. Tatapan panas Putri menarik perhatian Randy, tetapi dia tidak peduli tentang itu, dan terus dengan tenang membaca koran di tangannya. Penampilannya sering menarik tatapan kegilaan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya merasa jijik, tapi dia tidak membenci Putri menatapnya dengan tatapan yang tetap. Setelah beberapa lama, pandangan Putri masih tidak meninggalkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Bukankah kita masih akan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan? Aku hampir lupa kalau kamu tidak mengatakannya." Putri tertawa canggung, dan secara acak menemukan alasan. Dia awalnya berpikir bahwa karya seni seperti Randy pasti bisa dijual dengan harga bagus jika dia menjualnya, tetapi suara Randy seperti percikan air dingin yang membangunkannya. Perusahaan menyewa 2 hingga 50 bus untuk mengirim kolega ke Bluesy Villa untuk liburan. Sementara kepala departemen sedang menghitung, mata semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, menunggu untuk melihat apakah CEO akan datang. Rena berkata sambil berdiri di samping Putri, "Semoga surga memberkati Anda. CEO harus datang apapun yang terjadi. Anda harus datang apapun yang terjadi." Putri berseru, "Dia tidak akan datang." Rena memandang Putri dengan mata lebar. "Bagaimana Anda tahu?" Putri menyadari bahwa dia telah membocorkan informasi tersebut, dan segera menambahkan, "CEO biasanya orang yang sangat tepat waktu, saya bahkan belum melihat bayangannya hari ini, dia pasti tidak akan datang." Rena menundukkan kepalanya karena kecewa, dan kolega wanita di sampingnya juga mendesah karena kecewa. Pikiran rekan wanita sangat jelas. Biasanya, mereka tidak akan dapat melihat seberapa besar CEO itu, juga tidak memiliki kesempatan untuk pamer di depannya. Perjalanan ini jelas merupakan kesempatan bagi mereka. Semua orang mengeluarkan pakaian mereka yang indah, ingin menunjukkan wajah mereka di depan CEO, tetapi tidak pernah datang. Butuh lebih dari 1 jam untuk tiba di Bluesy Villa di tepi laut. Hal pertama yang dia lakukan ketika tiba adalah mendapatkan kartu kamar.
Putri awalnya berada di ruangan yang sama dengan Rena, tapi siapa sangka Dion tiba-tiba akan menonjol. "Putri, kamar di sini tidak cukup, kamu harus tinggal di kamar yang sama denganku." Dion adalah orang yang populer di samping CEO. Semua orang iri padanya karena dia meminta Putri tinggal di kamar untuk mereka. Setelah semua orang mengeluarkan kartu kamar mereka semua sibuk untuk melihat-lihat kamar. Dion kemudian berkata, "Semuanya, harap tunggu sebentar. Bos Randy ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang." "Bos Randy?" Mata semua orang berbinar. Bos Randy benar-benar datang? Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Randy, yang mengenakan setelan potong tangan berwarna perak, perlahan berjalan keluar dari pintu. Setiap langkah yang diambilnya membuat hati rekan-rekan wanitanya berdebar kencang. Melihat penampilan Randy, Putri berpikir bahwa dia tidak hanya hampir melarikan diri dengan 500 juta, dia bahkan bisa memenangkan beberapa ratus juta. Ketika tatapan Randy menyapu mereka, dia melihat bahwa Putri tersenyum cemerlang. Dia berpikir dalam hati bahwa dia hanya meluangkan waktu untuk berjalan-jalan, namun dia telah membuatnya sangat bahagia. Dia berjalan mendekat dan dengan sopan tersenyum pada yang lain. "Semua orang menikmati dan makan sesuka hatimu. Perusahaan akan bertanggung jawab atas semua biaya." Semua orang melompat kegirangan, mereka hampir ingin meneriakkan, "Hidup CEO." Hanya Putri yang berdiri di belakang semua orang dalam diam, berpikir bahwa menjadi kaya terlalu disengaja. Dion membuat alasan dan mengatakan bahwa mereka telah selesai berbagi kamar. Lalu dia membawa Putri ke villa independen di daerah liburan. Melihat pemandangan di sini, jantung Putri berdebar kencang. Mungkinkah Dion membawanya ke sini untuk tujuan lain? Tebakan Putri benar, Dion mengirimnya ke wilayah pribadi Randy. Mendorong pintu kayu terbuka dan masuk adalah sepetak besar rumput. Selanjutnya adalah pavilion, formasi batuan, air mancur, dan lautan bunga. Putri mengikuti Dion dan berjalan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia melihat bangunan bergaya Prancis berlantai 3. Interior bangunan didekorasi secara sederhana, itu adalah gaya dekoratif yang dekat dengan alam, dan sangat cocok dengan gaya yang diketahui Randy. Sepanjang jalan, Putri tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tempat ini seindah surga, jika dia bisa sering tinggal di sini, dia pasti bisa hidup beberapa tahun lagi. Dion tidak memasuki ruangan dan malah berdiri di depan pintu dan berkata, "Karena Bos Randy ada di sini, dia tidak akan mempersulitmu untuk tinggal di kamar normal itu." Putri berpikir, kamar-kamar itu juga sangat mahal, oke? Bagaimana itu biasa? Namun, dibandingkan dengan kompleks villa yang terisolasi ini, kamar-kamarnya tidak ada apa-apanya. Dion kemudian berkata, "Nyonya Randy, ini adalah area pribadi. Jika orang lain tidak bisa masuk, Anda tidak perlu terlalu khawatir." "Nyonya Randy, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilku seperti itu." Putri sedikit tersipu saat mendengar ini. "Bantuan Hood, panggil saja aku Putri." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.